Oke, wis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompoknya Mix. Di sini merupakan kelompok yang mana akan memaparkan, kami di sini akan memaparkan jenis bisnis atau apa saja macam-macam bisnis yang telah kami jalankan di matkul Technopreneurship ini. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk yang pertama saya sendiri Ahmad Faisal Ferdianto dengan NIM 137 dan selanjutnya. Saya Kausal Farsi Alamidi dengan NIM 162. Saya Izanul Zamroni, NIM akhir 082. Saya Muhammad Zulfikar Al-Bayaki dengan NIM 148. Dan saya sendiri Maulana Haikal Novel Akbar dengan NIM akhir 149. Oke, baik. Mix. Ini merupakan nama dari kelompok kami ya. Dengan arti sepertinya makanan nyams dan mix bisnisnya. Oke, selanjutnya yang pertama. Nah, yang pertama itu merupakan bisnis sebagai jasa layanan titip atau just tip. Nah, apa sih yang di jasa layanan titip ini yang kami jual atau apa sih yang kami lakukan? Dari jasa layanan titip ini itu karena beberapa orang atau kebanyakan anak-anak muda itu suka dengan makanan atau snack-snack favorit seperti Umayuca, makanya di sini kami membuka jasa layanan titip ini agar bisa membantu teman-teman yang belum bisa merasakan Umayuca secara mandiri karena itu ada kendala motornya atau tidak ada kendaraan. Nah, untuk brand yang kami pilih yaitu Umayuca atau dimsum yang ada di tempat Oro-Oro Dowo, Sawah Jajar, dan Batu. Kemudian selanjutnya. Nah, untuk target dari penjualan kami di jasa layanan titip atau just tip ini sendiri itu sebenarnya di area kampus UIN Malang itu sendiri, yaitu seperti di Jalan Sigura-gura, kemudian Merjosari, Sumbersari, Kerto, dan sekitarnya, dengan tambahan ongkir tentunya. Terus kemudian selanjutnya, nah, setelah target penjualan, kami juga melakukan research kenapa kami pilih produk Umayuca ini sendiri, kemudian kami melakukan pelayanan bisnis jasa titip. Nah, di bagian research ini atau bisnis ini, itu kebanyakan teman-teman mahasiswa umumnya banyak yang suka makan snack atau jajanan. Nah, yang sekarang lagi hits atau lagi populer yaitu di daerah Malang, yaitu Umayuca itu sendiri atau dimsum Umayuca. Makanya kami kenapa memilih dimsum Umayuca ini sebagai jasa layanan titip, karena lagi hitsnya itu sendiri, kemudian para mahasiswa atau Gen Z itu suka dengan snack itu sendiri. Nah, di satu sisi banyak mahasiswa atau teman-teman terkhusus ke mahasantri ya, mahasantriwati maupun mahasantri putra di kampus UIN Malang yang tentu nggak bawa motor atau belum ada kendaraan untuk pergi kemana-mana. Makanya di sini kami juga melakukan atau membuka jasa layanan titip untuk targetnya mahasiswa atau mahasiswa dan sekitar area UIN Malang itu sendiri. Seperti contohnya nih yang sudah saya sampaikan yaitu teman-teman dari mahasiswa UIN Malang atau mahasantrinya itu tidak mempunyai kendaraan atau belum dibolehkan untuk membawa kendaraan. Makanya tanpa perlu repot-repot, kami di sini membuka jasa layanan titip untuk teman-teman tersebut. Kemudian selanjutnya di bagian planning. Nah, di sini itu kami menerapkan sistem pre-order atau PO yang di mana tutupnya itu jam 3 sore. Nah, kami membukanya itu mulai dari pagi, kemudian tutup jam 3 sore melalui promosinya itu medianya di broadcast WhatsApp, bisa di story dan juga broadcast-broadcast grup-grup WhatsApp. Nah, untuk lebih menarik pelanggan itu kami menawarkan paket bundling biasanya, pelayanan dengan ramah dan serta cepat, serta pembayaran yang mudah, seperti itu. Untuk selanjutnya, mengenai penjelasan dari bisnis Malaysia akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Selanjutnya, setelah tahap planning, kita melakukan eksekusi, yaitu menjalankan semua plan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di tahap eksekusi ini dimulai dari menerima pesanan PO, mengambil barang ke supplier, lalu mengantarkannya langsung ke pemesan. Semuanya berjalan lancar tanpa kendala. Dan pelanggan merasa puas karena pesanan selalu tersedia dan dikirim tepat waktu oleh kami. Untuk promosinya dilakukan setiap hari melakukan
share melalui berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, dan pamflet digital. Cara ini terbukti efektif karena selalu dapat orderan masuk bahkan bisa mencapai 30 porsi setiap hari. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Jadi di sini peminat just tip masih fluktuatif dan promosi belum maksimal selama kita jalankan dalam bulan Ramadan. Nah, setiap pembelian juga masih manual, menyulitkan sehingga bisa menyulitkan pembayaran dan tidak ada bukti transaksi. Nah, meski begitu, peluang bisnis masih besar dan tetap berjalan setelah Ramadan. Dengan perbaikan sistem dan promosi, just tip ini bisa tumbuh dengan lebih stabil. Selanjutnya ada dokumentasi dari setiap customer. Di sini bisa dilihat ada 2 customer yang menunjukkan bahwa mereka puas dan bahagia dengan pesanan yang sudah mereka pesan dari kita. Selanjutnya ada dokumentasi pemasukan. Di sini isinya yaitu bukti-bukti transaksi yang masuk ke rekening kita, Dynamics. Kemudian ada dokumentasi pengeluaran yaitu bukti transaksi pengeluaran yang kita keluarkan untuk membeli just tip Umayunca. Selanjutnya ada bisnis kami yang kedua yaitu reseller rokok. Dijelaskan oleh teman saya, Lana. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke bisnis yang kedua yang kita jalani, yakni reseller rokok. Langsung saja memasuki ke target penjualan. Kami untuk target penjualannya, itu kami berfokus kepada mahasiswa baru yang ada di Mahat, terutama laki-laki ya. Jadi karena toko kelontong di kantin itu yang ada di Mahat Putra itu sudah tidak ada. Nah, di sini kami datang untuk memenuhi kebutuhan rokok mereka dengan harga yang oke dan cara pesan yang gampang. Sebagai reseller rokok, kami juga menyediakan berbagai pilihan yang bisa langsung diakses oleh mahasiswa. Kemudian research-nya, kami itu melakukan risetnya itu karena rokok ini memiliki banyak peminat, sementara jumlah toko yang menjualnya masih terbatas. Jadi hal ini menciptakan peluang besar karena permintaan yang tinggi tapi ketersediaan yang sedikit. Kemudian rokok ini sangat digemari oleh kaum Gen Z yang semakin banyak mencari berbagai pilihan rokok dengan harga terjangkau dan mudah diakses. Nah, tren ini menunjukkan adanya potensi pasar yang besar, terutama di kalangan anak muda. Kemudian untuk planningnya, kami juga hampir sama seperti di jasa titik Umamja, yakni kita melakukan sistem pre-order. Jadi kalau ada yang pesan, kami baru akan beli rokoknya dari toko grosir. Setelah itu barang langsung kami antar ke pelanggan. Dengan sistem ini kami bisa memastikan stok tersedia sesuai pesanan tanpa harus menyimpan barang terlalu banyak. Gitu. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, baik. Eh, Ketika kita sudah melakukan planning, tentunya kan kita harus melakukan eksekusi di lapangannya. Nah, jadi kami itu menjual rokok dalam bentuk grosir. Jadi ketika misal ada satu paket itu isinya 10 bungkus, jadi 10 satu paket gudang garam. Nah, itu isinya 10 bungkus. Nah, dengan cara ini itu kami dapat memudahkan lah untuk pelanggan-pelanggan yang mau beli dalam jumlah banyak. Seperti ya ketika anak-anak mahasiswa Mas Santri itu ketika mau beli rokok tapi langsung banyak, nah jadi dibuat stok itu, nah itu kita memudahkannya untuk pembeliannya. Nah, jadi contohnya itu ketika eh, si ada pemilik warung itu yang membeli satu paket Marlboro isi 10 bungkus tadi, terus dijual lagi ke konsumen dengan harga yang sedikit lebih tinggi, tetapi tetap memperoleh untung dari jualan grosirannya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada tahap evaluasi. Tentunya dari planning yang sudah
kita matangkan dan juga eksekusi yang sudah kita jalani, ternyata masih ada kekurangan lah. Jadi kita perlukan evaluasi. Ya, evaluasinya itu apa saja? Jadi evaluasinya itu ke dari penjualan rokok tadi kan itu customernya masih naik turun, jadi tidak stabil lah. Ada kadang bulan ini sudah banyak, ada yang bulan yang lainnya masih sedikit. Nah, itu kita perlu melakukan evaluasi juga. Terus kita juga perlu untuk mempromosikan eh, penjualan rokok tadi agar bisa lebih efektif dan menjangkau lebih banyak customer supaya penjualannya itu bisa lebih stabil. Lanjut untuk dokumentasi pemasukan. Nah, ini ada dokumentasi pemasukannya ya cukup banyak lah alhamdulillah untuk di bulan-bulan kemarin itu. Lanjut di dokumentasi pengeluaran. Nah, di dokumentasi pengeluaran ini kita ambil dari grosiran yang kita beli kemarin itu ketika sudah ada customer yang pre-order tadi. Oh, ya. Mungkin lanjut ke Excel yang sudah dibuat oleh teman kami. Silakan, Al. Oke, terima kasih untuk Mas Izan. Nah, sekarang setiap penjualan itu pasti ada pembukuan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pembukuan pada penjualan kami di bulan kemarin, yaitu bulan Maret. Nah, bulan Maret kemarin itu bertepatan dengan event bulan puasa. Jadi di bulan puasa itu pasti banyak lah para para pembeli-pembeli yang seperti takjil gitu-gitu. Nah, jadi kemarin kita memulai di penjualan kita Just Tip Mayuca itu pada tanggal 13 Maret 2025. Nah, kenapa kok kita nggak mulai dari awal? Nah, karena kita itu mau ngetes pasar gitu. Jadi berapa orang-orang yang kira-kiranya mau beli gitu-gitu. Jadi kita coba-coba lihat. Ternyata para pembeli di Mayuca itu lumayan sedikit turun. Jadi peluang kita untuk just tip itu lebih besar. Nah, kita buka di tanggal 13 Maret itu cukup lumayan banyak untuk 48 bisnis. Nah, jadi kita mendapatkan omset 160.000 Nah, pasti di setiap usaha pasti ada pengeluaran. Nah, kita mengeluarkan hanya bensin doang, bensin 1 liter 12.000. Nah, eh, kita itu 12.000 itu cukup untuk 2 hari. Jadi selama kita bekerja itu 2 hari untuk satu bensin. Makanya kita bergantian sesuai dengan tanggal yang itu. Jadi kita mendapatkan omset di bulan Maret itu 522.000. Nah, jadi pada bulan Maret itu kita ada fluktuatif pembelian. Jadi ada di mana fase pembeli itu banyak dan ada di fase itu pembeli itu sedikit. Nah, kita udah riset kenapa para pembeli di tanggal 20 Maret itu hanya sedikit karena target kita kan mahasiswa. Nah, pada tanggal tersebut itu para mahasiswa itu lebih ke save money untuk prepare untuk pulang atau mudik gitu. Jadi kita kesalahannya adalah memulainya terlalu lama. Oke, lanjut di April. Nah, karena kita sudah riset, ternyata kalau kita memulainya udah lama, jadi momentum para pembeli itu menurun. Nah, kali ini kita membukanya lebih cepat. Nah, ternyata benar kita membuka pada tanggal 17 April pada posisi mahasiswa-mahasiswa itu udah pulang atau kembali ke lingkungan kuliah. Nah, kita dapat orderan sebanyak 72 pieces. Nah, itu lumayan besar banget karena sehari itu kita mendapatkan omset 252.000. Nah,
pekerjaan apa itu sehari 250.000 gitu. Nah, dengan mengeluarkan pengeluaran bensin 12.000. Jadi kita total pada Upah Yunca dengan bekerja 8 hari itu kita sudah mendapatkan omset 750 ribuan. Nah, itu kita udah evaluasi tentang Upah Yunca ini. Jadi kita lebih ke jangan menyia-nyiakan momentum itu. Jadi lebih ke kita lihat pasarnya, terus kondisi mahasiswa gimana gimana gitu. Oke, lanjut ke usaha kita selanjutnya yaitu jualan rokok. Nah, di rokok ini eh, kita itu ada perbedaan, yaitu di pengeluaran. Nah, pengeluaran kita ini kenapa hanya satu di 3 harian? Karena kita itu membeli membeli grosir barangnya itu deket gitu. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak. Dan kebetulan juga kita kan targetnya itu mahasiswa Mahat UIN. Jadi kita berangkat kuliah sambil mengasihkan barangnya gitu. Jadi di Surya Kaleng ini nama barangnya kita itu mendapatkan harga yang cukup cukup bagus di buatan grosiran, yaitu kita mendapatkan 92.500. Nah, biasanya itu para grosiran itu menjualnya itu 95.000 sampai 99. Nah, kita mendapatkan di harga 92.500. Nah, karena kita mendapatkan harga grosir yang cukup murah, nah kita akan besar juga mendapatkan keuntungan hanya untuk menjual satu produk. Jadi, selama kita menjual rokok ini, kita sudah mendapatkan omset 1.340.000. Nah, selama 1 bulan ini kita sudah mendapatkan segitu. Jadi, total kita berbisnis atau berteknopreneurship, kita ini sudah mendapatkan 2.050.000 selama 1 bulanan. Oke, sekian dari penjelasan saya kembalikan ke Faisal. Baik, terima kasih. Nah, tadi kami sudah memaparkan 2 jenis usaha yang telah kami laksanakan di matkul Technopreneurship ini. Sebenarnya ada satu lagi bisnis kami yaitu jasa pelayanan pembuatan website yang dimana di bulan Maret kemarin itu syukurnya sudah ada 2 pelanggan yang mengorder untuk membuat jasa pelayanan website tersebut dengan nilai 200.000 dan 250.000. Jadi kalau misalnya teman saya menyampaikan tadi total pemasukan yang kami dapatkan dari 2 bulan ini itu 2.050.000 ditambah dengan dana yang masuk ke bisnis pelayanan jasa pembuatan website 450.000, jadi kurang lebih omset yang kami dapatkan itu 2,5 atau 2,5 juta seperti itu. Dan mungkin untuk ke depan bakal kami bikin dulu research untuk plannya serta target yang akan kita buat dari bisnis pelayanan ini. Jadi kurang lebih itu yang dapat kami paparkan ada 3, 2 dan ketambahan 1 lagi, kurang lebih ada 3 dari bisnis yang telah kami jalani. Kurang lebihnya dari kelompoknya Mix, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tapi sebelum penutupan, sebelum kami tutup, akan ada slogan dari teman saya. Silakan untuk menyampaikan slogannya dari kelompok kami, Mix. Oke, ayo kita bersama-sama. Boleh on Mix semua. On mic dulu dong. Oke. Yo, 1, 2, 3, Nyamik official. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.